Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar bab 1 tentang tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Tujuan pembelajaran hari ini adalah khusus nomor 1, mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. Bagian tubuh tumbuhan dibagi menjadi 5, yaitu daun, buah, bunga, batang, dan akar. Bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Ada 5 ya, ada akar, batang, bunga, daun, dan buah, seperti yang sudah kita pelajari. Akar itu untuk menyerap air, batang untuk menghantarkan air, bunga sebagai tempat perkembangbiakan, daun sebagai tempat membuat makanan, dan buah sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Kita nyanyikan bareng-bareng ya. Bagian tubuh tumbuhan dibagi menjadi 5. Akar menyerap air, batang menghantarkan air, bunga tempat berkembang biakan, daun tempat membuat makanan, buah tempat menyimpan cadangan makanan. Itulah fungsi-fungsinya. Dihafalkan ya. Lanjut kita akan mengenal akar lebih jauh. Akar dibagi menjadi 2, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Contoh akar tunggang terdapat pada tanaman wortel, sedangkan akar serabut contohnya di singkong. Keduanya adalah contoh umbi akar. Kemudian, pengelompokan akar pada tumbuhan meliputi akar tunggang dan akar serabut. Di sini Ibu akan lebih menjelaskan pengertian dan juga contohnya ya. Untuk akar tunggang yaitu akar yang tumbuh dari batang masuk ke dalam tanah. Cabang-cabang akar akan keluar dari cabang utama. Biasanya dimiliki oleh tumbuhan dikotil. Contohnya mangga, jeruk, jambu, dan cabai. Sedangkan akar serabut yaitu akar samping yang keluar dari pangkal batang. Akar ini menggantikan akar tunggang yang tidak berkembang, biasanya dimiliki oleh tumbuhan monokotil. Contohnya padi, jagung, dan rumput. Batang juga bisa dikelompokkan ke dalam 3 jenis, meliputi batang kayu, batang basah, dan batang rumput. Untuk batang kayu, batangnya keras dan kuat. Contohnya ada di gambar yang atas. Untuk batang basah, biasanya lunak dan berair. Contohnya ada di gambar yang bawah. Untuk batang rumput, batangnya tidak keras, tapi mempunyai ruas-ruas nyata dan seringkali berongga. Misalnya pada padi, serai, rumput-rumput, dan rumput-rumput pada umumnya. Nah, di sini kita akan membahas tentang daun. Daun bisa dikelompokkan berdasarkan bentuk tulang daunnya. Tulang daun berfungsi seperti pembuluh darah, yaitu mengalirkan air dari batang ke daun dan mengalirkan makanan dari daun ke batang. Seperti tulang pada tubuh manusia, tulang daun juga membuat daun memiliki bentuk dan struktur yang kokoh. Tulang daun ini dibagi menjadi 4. Ada daun menyirip, daun menjari, daun melengkung, dan daun sejajar. Nah, untuk daun mangga itu merupakan contoh daun menyirip. Untuk daun singkong merupakan contoh daun menjari. Untuk daun eceng gondok merupakan contoh daun melengkung, dan untuk daun jagung merupakan contoh daun sejajar. Manfaat bagian tumbuhan bagi manusia ada 3. Yang pertama sebagai sumber bahan pangan, yang kedua sebagai bahan perabot rumah tangga, jembatan, dermaga, kapal layang-layang, dan masih banyak lagi. Dan yang ketiga sebagai tambahan bahan pembuatan obat-obatan seperti minyak kayu putih dan jamu tradisional. Nah, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Dibaca ya. Terima kasih.